Sampai detik ini, kasus pelecehan seksual semakin sering terjadi. Bagaikan fenomena gunung es, berita yang sering kali kita dengar hanyalah sebagian kecil dari ribuan kasus yang tidak terlaporkan. Kemen PPPA menyebutkan terdapat 8.585 kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2023. Hal ini meliputi pelecehan, pemaksaan, pengancaman, dan tindakan lain yang mengarah pada hal yang tak senonoh. Pelecehan seksual dapat terjadi di segala kelompok usia, mulai dari anak, remaja, dewasa, bahkan lansia yang tak luput menjadi sasarannya. Sangat miris, bukan? Pelecehan seksual mencakup segala perilaku, ucapan, tulisan, atau gerakan yang mengarah pada hal-hal seksual kepada orang lain tanpa adanya konsen. Semakin berkembangnya zaman, bentuk pelecehan pun semakin beragam. Kini pelecehan dapat terjadi di segala tempat tanpa memandang jenis kelamin, seperti di jalanan, tempat bermain, tempat kerja, lingkungan pendidikan, dan tempat umum lainnya. Bentuk pelecehan yang sering terjadi adalah pelecehan verbal, yaitu segala bentuk tindakan yang mengacu pada penggunaan bahasa lisan untuk merendahkan, menghina, dan mengancam seseorang. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual dengan melontarkan kata-kata tak senonoh untuk mengomentari atau menggoda penampilan seseorang. Selain itu, ada pula pelecehan nonverbal, yaitu bentuk pelecehan melalui sentuhan fisik dan gerakan tubuh, seperti menyentuh, menggesek, menyenggol, mencium, dan tindakan lainnya yang bersifat seksual tanpa konsen, seperti yang dialami oleh beberapa public figure ini. Dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual ini tidaklah remeh. Kondisi psikologis korban pastinya akan terganggu, bahkan dapat menyebabkan trauma mendalam dan stres berat. Apabila terjadi pemaksaan, akan meninggalkan bekas luka, lebam, atau cedera bagi korban. Korban pelecehan seksual cenderung lebih menutup diri dan merasa tidak nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain. Saat kita menjadi korban, apa yang harus dilakukan? Ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Lalu, jika kita yang menjadi saksi dari tindakan pelecehan seksual, apa yang harus dilakukan? Kamu dapat menghubungi hotline pengaduan atau lembaga terkait. Untuk itu, diperlukan upaya pencegahan agar tindakan pelecehan seksual ini dapat berkurang. Kamu juga dapat bekerja sama dengan pekerja sosial untuk menangani kasus pelecehan seksual yang dialami. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dan penanganan yang tepat. Maka dari itu, kasus pelecehan seksual bukan hanya masalah korban, tetapi menjadi masalah kita bersama. Dengan berbekal ilmu dan informasi mengenai dampak, penanganan, dan pencegahan, diharapkan mampu mengurangi jumlah korban pelecehan seksual. Dengan begitu, kita akan senantiasa aman, tak perlu khawatir akan tindakan pelecehan yang mengintai. Berani bersuara, katakan dengan lantang, bersama kita lawan pelecehan seksual.